Paus kepala kotak. Paus bergigi paling besar ini punya otak terbesar di bumi. Beratnya rata-rata 7 kg, 5 kali lipat otak manusia dewasa. Mamalia laut raksasa ini memakan cumi-cumi raksasa. Basilosaurus. Saat fosil-fosilnya pertama kali ditemukan, dia dikira sebagai reptil laut dan diberi nama yang artinya raja kadal. Padahal dia adalah jenis paus purba yang punya kaki belakang kecil. Paus Sei, spesies paus terbesar ketiga dan salah satu yang tercepat di dunia. Dia bisa mencapai kecepatan 50 km per jam. Kemampuan ini sangat langka untuk makhluk seukurannya. Sastasaurus. Panjang reptil laut terbesar yang pernah hidup ini setara 2/3 lapangan basket. Dia tidak bergigi. Jadi, cara makannya mungkin dengan menerjang sekawanan ikan dengan mulut terbuka. Teknik ini disebut mengisap. Paus biru, makhluk termasif yang pernah hidup di bumi ini sangat besar. Bahkan jantungnya saja seukuran mobil golf dan pembuluh darahnya sebesar ember. Nyanyian mereka bisa terdengar sampai ratusan kilometer, tapi kita masih belum mengerti liriknya. Ubur-ubur surai singa. Ini adalah ubur-ubur terbesar di dunia. Bayangkan sebuah menara lonceng dengan tentakel hampir setengah lapangan sepak bola. Ubur-ubur seukuran ini bisa melilitmu dengan tentakelnya. Tapi mereka tidak berada di puncak rantai makanan di laut. Mereka adalah mangsa kura-kura dan anemon laut yang lapar. Ubur-ubur blue bottle. Jangan biarkan namanya menipumu. Makhluk aneh ini sebenarnya disebut Siphonophora, yaitu hewan yang terdiri dari koloni organisme. Dia atau mereka adalah makhluk hidup terpanjang di bumi. Tentakelnya, yang merupakan organisme terpisah dari kepala bagian atasnya, hampir sepanjang menara Pisa. Dan berbisa. Sudah pasti kan? Bagaimana kalau kita sudahi dulu sekarang? Memang benar, hiu memiliki penciuman yang sangat tajam, bahkan ratusan kali lebih tajam daripada penciumanmu. Seperti manusia, hiu memiliki lubang hidung yang terletak di bawah moncongnya, tapi lubang hidungnya lebih berfungsi sebagai indera penciuman daripada alat pernafasan. Jadi, tidak heran jika hiu dapat mendeteksi sejumlah kecil berbagai zat di dalam air. Tapi meskipun hiu bisa membedakan bau lebih baik daripada apapun, tidak ada hiu yang dapat mencium bau darah di dalam air yang berjarak lebih jauh dari 1000 kaki. Sekarang, mari bayangkan, kakimu terluka karena bebatuan tajam ketika sedang berenang di laut lepas. Pertama, bau darahmu harus merambat menuju lubang hidung hiu. Dan seberapa cepat bau ini merambat tergantung pada arus air laut. Semakin bergelombang, semakin cepat bau tersebut tercium. Kemudian, hiu pasti akan mengidentifikasi baunya dan mendeteksi apakah bau darah tersebut cukup menarik sebelum ia bereaksi. Jadi, kamu bisa tenang. Masih ada cukup waktu untuk menyelamatkan diri ke pantai dan membalut lukamu itu. Atau mungkin sambil menikmati pina colada yang lezat. Oh ya, beberapa orang meyakini bahwa hiu tidak tertarik untuk memburu manusia. Kebanyakan hiu sangat pemilih soal makanan. Misalnya, hiu lemon yang dapat mencium setetes darah dari jarak yang cukup jauh, tidak pernah memangsa manusia sama sekali. Moluska dan ikan bertulang dengan senang hati. Burung laut atau hiu yang lebih kecil, mengapa tidak? Manusia? Ih, tidak, terima kasih. Oh iya, apa kamu pernah melihat hiu di alam liar atau di akuarium? Jika pernah, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Omong-omong, ini hanyalah satu dari sekian banyak mitos mengenai hiu. Mari kita menyingkap atau mengonfirmasi mitos lainnya. Ada sebuah stereotip bahwa hiu sengaja berburu manusia. Namun kebanyakan serangan hiu yang terjadi disebabkan oleh pemangsa ini salah mengira bahwa manusia adalah mangsanya. Ya, seperti anjing laut atau singa laut. Alasan lain mengapa hiu menyerang manusia adalah sifat penasarannya. Hewan pemangsa ini cenderung menggigit sesuatu untuk mencari tahu apakah itu makanan yang sesuai. Wah, sama seperti manusia yang mengicip makanan saat di prasmanan ya. Ada yang berpendapat bahwa ketika hiu berhenti berenang, ia akan segera mati. Bagaimanapun juga, pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Pertama, kita perlu mengetahui cara hiu bernapas. Faktanya, hiu bernapas dengan dua cara, pemompaan bukal dan ventilasi ram. Saat bernapas dengan metode pertama, hiu mendorong air masuk ke dalam mulutnya dengan bantuan otot pipi dan mengeluarkannya melalui insang. Dan metode ini membuat hiu dapat berbaring di dasar laut tanpa bergerak. Namun, ketika bernapas menggunakan ventilasi ram, hiu harus terus bergerak sehingga air mengalir melalui insangnya. Oleh sebab itu, banyak orang percaya tanpa terus berenang, hiu tidak dapat menghirup oksigen untuk bertahan hidup.
Tetapi faktanya, hanya 20-an dari 400 spesies hiu yang bernapas hanya menggunakan ventilasi ram. Dan memang benar, beberapa spesies hiu tidak dapat bernapas jika sesuatu menghalangi geraknya. Namun, spesies hiu lainnya menggunakan kedua metode atau hanya metode pemompaan bukal saja, sehingga dapat dengan mudah beristirahat di dasar laut. Karena terus-terusan diburu, populasi hiu di seluruh dunia semakin berkurang. Manusia memburunya untuk dibuat sup sirip hiu atau pil tulang rawan hiu. Perlu diingat, kalau populasi hiu sedikit, jumlah oksigen yang bisa kita hirup juga sedikit. Loh, apa hubungannya? Hiu memangsa ikan kecil dan ikan kecil makan fitoplankton atau organisme kecil yang hidup di dasar laut. Fitoplankton menyerap karbon dioksida sehingga melepaskan oksigen. Kalau tidak ada hiu, jumlah ikan pemakan plankton akan banyak. Akibatnya cuma satu, kekurangan oksigen. Para ilmuwan terus mempelajari makhluk luar biasa ini untuk menghasilkan penemuan medis. Mereka sangat tertarik dengan DNA hiu serta kemungkinannya dalam menyembuhkan tumor. Gen hiu dapat melindunginya dari penyakit ini. Selain itu, mereka menemukan senyawa khusus bernama squalamin pada jaringan tubuh hiu dogfish yang bisa melawan infeksi kronis pada manusia. Kulit hiu juga punya sifat antibakteri unik. Ini menginspirasi mereka untuk membuat penemuan pelapis permukaan khusus bernama sharklet. Pola sharklet serupa dengan berlian dan dipakai di rumah sakit untuk mengurangi risiko infeksi. Hiu putih besar bisa bergerak dalam kecepatan 40 km per jam. Rahasianya ada pada dentikel, sisik kecil dan pipih berbentuk V. Sisik ini mengurangi gaya hambat dan turbulensi secara drastis. Perancang baju renang atlet Olimpiade berupaya meniru bentuk dentikel ini. Mereka merancang bahan baju yang membuat perenang lebih gesit dan lebih cepat di air. Model sirip hiu juga punya andil besar dalam penciptaan teknologi baru untuk energi bersih. Sebuah perusahaan asal Australia membuat alat penangkap energi pasang dari lautan, lalu mengubahnya menjadi energi listrik yang relatif ramah lingkungan. Penelitian di Harvard University pada 2018 menyatakan, dentikel unik pada kulit hiu juga dapat membantu membuat pesawat dan mobil jadi lebih efisien. Sisik ini dapat meningkatkan daya angkat. Daya angkat adalah gaya yang menarik pesawat ke atas saat tekanan udara di atas sayap lebih kecil dari tekanan udara di bawah sayap. Jadi, dengan memasang cetakan 3D dentikel di sayap, mereka ingin pesawat bisa bergerak lebih aerodinamis. Dentikel juga dapat dipakai pada vortex generator atau sirip kecil yang ditempelkan di atas kaca belakang mobil yang memperbesar gaya tekan kendaraan.